Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila dari KPI 1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Dari mana datangnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional di negara Indonesia. Mungkin teman-teman sudah mengenal bahasa Indonesia sejak kecil. Tetapi apakah teman-teman sudah tahu asal-usulnya bahasa Indonesia? Simak video ini sampai akhir. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah. Yang 1. Tanah Indonesia. 2. Berbangsa, 1. Bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ikrar para pemuda dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia dulu. Yang kedua, pada tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara ini, melainkan di seluruh Asia Tenggara. Kebangkitan nasional telah mendorongkan perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara resmi sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, itulah sejarah singkat bahasa Indonesia yang saya jelaskan. Ini sudah dinyatakan sebagai bahasa nasional yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Yuk bersama-sama kita mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara, serta tidak lupa untuk belajar menguasai bahasa asing. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Nurul Fadila dari kelas KPI 1B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.